Hewan kecil ini kerap kita dengar suaranya di malam hari. Suaranya begitu khas, dan bagi beberapa orang, suaranya yang merdu seakan sebagai pengantar tidur di malam hari. Hewan ini juga memiliki kaki belakang yang kuat, suka melompat, mirip seperti belalang. Namun, ia punya warna yang cenderung lebih gelap. Kadang hewan ini diadu untuk memenuhi kesenangan manusia. Kali ini, kita akan membahas jangkrik, serangga yang berasal dari ordo Orthoptera, yakni serangga yang memiliki metamorfosis tidak sempurna dalam siklus hidupnya. Selain membahas siklus hidup jangkrik, kita juga akan membahas eksperimen yang bisa kita lakukan bersama jangkrik. Tenang saja, tidak akan ada jangkrik yang akan disakiti dalam proses eksperimen yang akan kita bahas. Jadi, selamat menyimak ulasan mengenai jangkrik dari seputar planet. Jangkrik dapat ditemukan di hampir seluruh dunia, kecuali di daerah kutub. Jangkrik utamanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Jangkrik menyukai daerah yang lembab, seperti persawahan, pegunungan, dan daerah pantai. Jangkrik adalah hewan nokturnal yang beraktivitas di malam hari. Saat siang hari, mereka bersembunyi di antara celah daun, kayu, atau bebatuan. Saat ini, diperkirakan sebanyak 2.400 spesies jangkrik yang telah teridentifikasi. Ukuran jangkrik bervariasi, mulai dari 3 mm hingga 50 mm. Tubuh jangkrik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni kepala, dada, dan perut. Kepala jangkrik berbentuk hampir bulat dengan sepasang antena yang terletak di sebelah matanya. Jangkrik sendiri memiliki 2 mata majemuk dan 3 mata sederhana atau ocellus. Mata majemuk jangkrik berfungsi optimal pada saat malam hari. Sementara, pada siang hari, mata majemuknya tidak berfungsi dengan baik. Pada bagian dada jangkrik, terdapat 3 pasang kaki. Satu pasang kaki yang letaknya paling dekat dengan bagian perut, terlihat lebih kekar dibandingkan kaki lainnya. Sepasang kaki ini memungkinkan jangkrik untuk berpindah dengan cara melontarkan badannya. Pada bagian dada, juga terdapat 2 pasang sayap, yaitu sayap bagian luar dan sayap bagian dalam. Sayap bagian dalam digunakan jangkrik untuk terbang, sementara sayap bagian luarnya berfungsi untuk melindungi sayap bagian dalam. Perut jangkrik beruas-ruas, dan pada ujungnya terdapat sepasang alat peraba bernama sersi. Pada jangkrik betina, selain sersi, terdapat sebuah organ bernama ovipositor yang berguna saat reproduksi. Suara jangkrik berasal dari sayapnya. Sayap jangkrik pada bagian kanan dan kiri bersinergi untuk menghasilkan bunyi. Terdapat gerigi pada sayap kiri jangkrik, dan ketika sayap bagian kanan menggesek sayap bagian kiri dengan irama tertentu, akan terdengar suara yang kita kenali sebagai suara jangkrik. Proses menghasilkan suara pada jangkrik ini dikenal sebagai stridulasi. Selain sayap, terdapat organ lain yang bertanggung jawab akan suara jangkrik. Organ-organ ini berfungsi untuk memperkuat suara jangkrik agar terdengar lebih keras dan lantang. Mungkin fungsinya seperti amplifier pada speaker yang kalian gunakan. Organ ini berupa sambungan-sambungan pada ruas tubuh jangkrik. Ya, mirip seperti cicadah. Oh iya, jika kalian belum nonton video tentang cicadah, linknya bisa kalian temukan di deskripsi. Suara jangkrik bisa sangat keras. Suara pada spesies Gryllus bimaculatus bisa mencapai 100 desibel. Sementara, pada spesies Gryllotalpa finea bisa mencapai 88 desibel. Sebagai pembanding, suara standar klakson mobil berkisar antara 100 desibel. Cukup lantang untuk serangga yang ukurannya tidak lebih besar daripada kelingking anak-anak. Organ lain yang bertanggung jawab memperlantang suara jangkrik adalah kaki belakangnya. Ya, kalian tidak salah dengar. Kaki yang juga berfungsi ketika jangkrik melompat ini juga berfungsi sebagai amplifier. Ketika kaki ini hilang dikarenakan karena suatu sebab seperti bertarung dengan jangkrik lain, maka suara jangkrik tidak akan sekeras biasanya. Oh iya, apakah kalian tahu jika hanya jangkrik jantan saja yang bisa menghasilkan suara? Hal ini
disebabkan karena sayap jangkrik betina terlalu halus, sehingga tidak bisa menghasilkan suara, meski jangkrik betina berusaha menggesekkan sayapnya sekuat tenaga. Suara jangkrik juga dapat digunakan untuk menerka suhu udara loh. Mungkin terdengar cocok logi, tapi ada penjelasan saintifik yang dapat menjelaskan fenomena ini. Seperti hewan berdarah dingin lainnya, suhu tubuh jangkrik mengikuti suhu udara di sekitarnya. Suhu akan mempengaruhi seberapa cepat reaksi kimia dalam tubuh jangkrik, utamanya pada otot-otot jangkrik. Semakin tinggi suhu tubuh jangkrik, semakin cepat reaksi kimia pada tubuh jangkrik yang memungkinkan jangkrik bersuara dengan tempo yang lebih cepat. Begitu pula sebaliknya. Jika suhu semakin dingin, reaksi kimia akan semakin lambat, mengakibatkan tempo suara jangkrik menjadi berkurang. Kita juga dapat menggunakan suara jangkrik untuk menebak suhu udara. Selama rentang suhunya berada di antara 55 sampai 100 derajat Fahrenheit atau 12 sampai 38 derajat Celcius. Metode ini ditemukan oleh Almos Dolbear pada tahun 1897 dan diterbitkan pada artikel berjudul The Cricket as a Thermometer. Untuk melakukan eksperimen ini, diperlukan alat tulis, kertas, dan alat pengukur waktu. Pertama-tama, hitung jumlah suara jangkrik selama 14 detik. Catat hasilnya, kemudian ulangi 2 kali lagi, dan catat kembali hasilnya. Kemudian, kita cari rata-ratanya. Hasil dari perhitungan ini kemudian ditambahkan dengan 40, maka akan diperoleh suhu udara sekitar dalam Fahrenheit. Untuk mengujinya, hasil perhitungan yang ada dapat dibandingkan dengan hasil bacaan suhu pada termometer. Mungkin cara menghitung seperti ini kurang praktis, namun bisa dijadikan alternatif jika tidak tersedia alat untuk membaca suhu, seperti saat menjelajah di alam terbuka. Jangkrik mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam siklus hidupnya. Disebut tidak sempurna karena jangkrik tidak melewati proses pupa saat siklus hidupnya. Siklus hidup jangkrik berawal dari telur, larva, dan kemudian menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik meletakkan telurnya di dalam tanah untuk melindungi telur-telur tersebut dari predator. Induk jangkrik meletakkan telurnya secara berkelompok. Telur yang siap menetas berwarna coklat gelap. Pada ujung telur jangkrik terdapat operkulum sebagai jalur untuk nimfa jangkrik keluar dari telur. Diperlukan waktu antara 13-25 hari bagi telur jangkrik untuk menetas. Fase kehidupan jangkrik berikutnya adalah nimfa. Nimfa jangkrik akan mengalami beberapa kali pergantian kulit, hingga pada pergantian kulit keempat akan tumbuh sayap pada nimfa. Diperlukan waktu kurang lebih 30 hari hingga nimfa mencapai fase dewasa. Jangkrik dewasa memiliki sifat agresif, dan karena sifat yang agresif ini, jangkrik dikenal sebagai hewan yang kanibal. Jangkrik dan beberapa serangga lainnya memiliki kemampuan reproduksi aseksual yang dinamakan partenogenesis, di mana sel telur berkembang biak menjadi individu tanpa proses pembuahan. Perkembangbiakan secara partenogenesis merupakan adaptasi jangkrik untuk melestarikan jenisnya saat lingkungan tidak memungkinkan untuk terjadinya reproduksi secara seksual. Di beberapa belahan dunia, jangkrik dijadikan sebagai alternatif sumber protein. Jangkrik dimasak dengan cara disangrai dan lumrah ditemukan sebagai kudapan di negara Asia seperti Thailand, Kamboja, Cina, Korea, dan Jepang. Bagaimana dengan Indonesia? Di beberapa desa di Pulau Jawa, jangkrik juga bukan pemandangan asing ketika dihidangkan sebagai sumber protein alternatif. Selain kandungan protein, mengkonsumsi jangkrik juga dapat memberikan asupan antioksidan pada tubuh manusia. Jangkrik juga memiliki kandungan kalsium dan vitamin B yang lebih baik dibandingkan sumber protein hewani lain, seperti ayam dan sapi. Mungkin perlu dipertimbangkan, alih-alih menjadikan jangkrik sebagai makanan hewan peliharaan seperti burung, mungkin kita dapat mulai mengkonsumsi jangkrik sebagai sumber protein. Dalam peradaban manusia, jangkrik dikenal sebagai sumber hiburan semenjak zaman dinasti Tang di Cina lebih dari 100 tahun yang lalu. Adu jangkrik merupakan permainan populer saat itu. Permainan ini juga dikenal di Indonesia, bahkan digemari dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Di Indonesia, permainan adu jangkrik biasanya marak saat terjadi pergantian musim tanam. Di saat sawah ditanami palawija,
sebagai jeda di antara musim tanam padi. Jangkrik yang kerap dijadikan aduan adalah jangkrik kalung. Disebut jangkrik kalung karena memiliki ornamen warna pada lehernya yang menyerupai kalung. Meskipun menyenangkan, hendaknya permainan adu jangkrik dinikmati sebagai olahraga saja, karena terkadang permainan ini bisa menjurus ke hal yang kurang positif, seperti praktik perjudian. Sekian ulasan dari seputar planet. Silahkan klik tombol subscribe untuk mendapat info terkini terkait ulasan dari seputar planet. Sampai jumpa pada video berikutnya.